Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Datasari Aslina dengan NPM 22170511117 dari S1 Ilmu Komputer kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi kuis kelima yang berjudul Penyederhanaan CFG. Penyederhanaan CFG atau Context Free Grammar merupakan proses untuk menghilangkan produksi-produksi yang tidak diperlukan atau redundant dari satu tata bahasa. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan keterbacaan dari tata bahasa tersebut. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat disederhanakan dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menghilangkan produksi useless. Yang kedua menghilangkan produksi unit. Dan yang ketiga menghilangkan produksi empty atau epsilon. Jadi produksi yang pertama yaitu penghilangan produksi useless. Sebelumnya, produksi useless ini merupakan produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Atau produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Di sini terdapat contoh dengan aturan produksi sebagai berikut. Yang pertama, S akan menurunkan terminal A, B, dan D. Kemudian B akan menurunkan terminal C, D, atau menurunkan A dan terminal B. Kemudian D akan menurunkan terminal E dan terminal F. A menurunkan E dan terminal D. Kemudian F menurunkan terminal D dan terminal C. Nah, yang pertama kita akan melihat pada aturan produksi A yang menurunkan E dan terminal D. Di sini E di sini tidak memiliki penurunan atau tidak terdapat aturan produksinya pada soal di atas. Sehingga E dapat dihilangkan. Karena di sini tidak terdapat aturan dari penurunan E, jadi E dapat dihilangkan. Kemudian yang kedua yaitu kita melihat pada aturan produksi F. Di sini F menurunkan terminal D dan terminal C. Di mana F ini redundant, sehingga aturan produksi tersebut dapat dihilangkan. Sehingga tersisa aturan produksi yaitu S menurunkan terminal A, B, dan D, B menurunkan terminal C dan D, atau A dan terminal B, dan D menurunkan E dan F. Nah, setelah kita lihat lagi, aturan produksi B dengan menurunkan A dan terminal B di sini pada sebelah kanan tidak memiliki penurunan. Sehingga didapat penyederhanaan lagi menjadi S menurunkan terminal A, B, dan D, kemudian B menurunkan terminal C dan D menurunkan E dan F. Kenapa di sini kita menghilangkan B menurunkan menurunkan A? Karena tadi sebelumnya A telah kita hilangkan di sini. Sehingga A pada aturan yang baru tidak dapat dicapai. Nah, jadi setelah kita menghilangkan produksi useless tadi, yang telah kita hilangkan yaitu A, F, dan B. A, F, dan B. Sehingga tersisa S yang menurunkan A, B, D, B menurunkan C, D, dan D menurunkan E, F. Lalu yang kedua yaitu penghilangkan produksi unit. Di mana produksi unit ini adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Contohnya di sini terdapat S menurunkan S dan B, kemudian S juga menurunkan C menurunkan D,
C juga menurunkan E dan F, D menurunkan D dan D. Nah, kita melakukan penggantian berurutan mulai dari aturan produksi paling dekat menuju terminal-terminal. Nah, di sini terdapat aturan C menurunkan D, sehingga sama dengan C menurunkan terminal D dan terminal D. Karena C menurunkan D, sementara D menurunkan terminal DD, jadi sama saja dengan C menurunkan terminal DD. Kemudian yang kedua, S menurunkan C, sementara C menurunkan EF. Jadi sama saja dengan S, ini S menurunkan DD dan S menurunkan EF. Sehingga aturan produksi setelah disederhanakan yaitu S menurunkan SB, S menurunkan DD dan EF, kemudian C menurunkan DD, C menurunkan EF, dan D menurunkan DD. Lalu yang ketiga, penghilangan produksi MT atau epsilon. Produksi epsilon adalah produksi dalam bentuk alfa. Epsilon atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi epsilon ini dilakukan dengan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau bisa disebut nullable. Contohnya, di sini S menurunkan BC, A dan D atau menurunkan BCD. Nah, sebelumnya kita bahas yang sebelah kanan terlebih dahulu. S menurunkan BC, AD, dan A. Sementara A di sini menurunkan BD dan epsilon. Epsilon pada kasus di atas A itu unable karena pada ruas kanan ini A tidak menurunkan apapun. Maka variabel A bisa ditiadakan sehingga hasil penyederhanaannya itu S menurunkan BCD karena kita hilangkan yang A. Kemudian di sini contoh 2, S menurunkan BCAD atau BCD tadi dan A menurunkan BD atau epsilon. Nah, di sini hasil penyederhanaannya yaitu A menurunkan BD saja. Karena di sini kita menghilangkan epsilon atau MT. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.